Itu strugglingnya seperti apa kalau single parents gitu? Itu jatuh bangunnya apalagi kemarin pandemi kan. Ini mulai up lagi. Ya pasti ngerjainnya apa aja, tadinya apa aja. Tapi semenjak 2019 itu aku mulai fokus di F&B. Oh, 2019. Berarti sebelum pandemi dong? Sebelum pandemi, tapi itu 3 bulan sebelum pandemi. Ya ampun. Langsung deh, baru 3 bulan merintis lah. Sebenarnya baru mau mulai nanjak di 2019 itu 3 bulan kemudian pandemi. Dan salah satunya yang saksi hidup tuh Mas Ade ini, karena dia ngebuat membuatin aku videographer untuk kedutaan Australia. Dalam hal penjualan F&B-nya kah? Jadi kayak misalkan aku tuh tergabung dari Jakpreneur untuk UMKM DKI Jakarta kan harus ada masuk di Jakpreneur ini untuk dinas PPK UKM. Ini sebentar, ini karena F&B itu? F&B itu. Kamu masuk baru 3 bulan, Betul, tapi kamu udah mencari rumah untuk ya. Itu Jakpreneur. Iya, dari Jakpreneur ini ya. finally mungkin signifikan aku punya inovasi produk, pemasaran yang baik itu disorot dong sama produknya dinas. apa? Minuman Mojito NT. Mojito NT. Dan sekarang di 2024 baru kemarin launching Januari aku bikin artisan tea. Oh, mestinya dibawa produknya ya? Tadinya mau dibawa, tapi karena lagi kan gini, aku dapat kantor di PLN, jadi lagi pindah-pindahan. PLN mana nih? Gambir. Oh, Gambir. Karena aku binaan sana. Dari mulai 2023 sampai and now itu mereka ngebina aku supaya lebih maju tapi lagi. Dan untuk bisa masuk ke Mojito NT itu idenya awalnya dari itu kan memerlukan sesuatu effort ya. Oke, itu sejarahnya tuh bener-bener yang menurut aku juga unik ya. Jadi di 2019 itu awalnya aku bingung nih Mbak Lucy, kenapa aku mesti tadinya aku sempet nih kayak freelance kerja di satu kantor tapi freelance gitu kan. Aku pernah ngejalanin asuransi, trading seperti itu, tapi kayaknya nggak cocok gitu kan. Karena satu anakku Kevin ini tantrum di sekolahnya. Jadi hampir 1 jam dia nggak berhenti nangis karena aku telat jemput. So itu sedih banget ya hatiku ya, karena aku bilang ya ampun, aku lagi jadi aku single parents. Dia seperti ini, dia sampai orang yang mau meluk dia aja tuh dia nggak mau, semua pokoknya mami. Itu memang dari bayi seperti itu tantrumnya atau enggak, karena baru itu kasus karena dia merasa dirinya ditinggal sendirian di sekolahnya. Itu sedih banget Mbak Lucy. Itu aku bilang maminya Kevin di mau itu mami, sampai baru ketemu finally ya udah peluk mami, nggak boleh pergi lagi. So itu kan menjadi waktuku tuh terbatas buat anakku kalau misalkan aku kerja di kantoran. So aku bilang ada satu tanteku itu ngasih link, coba ikut pelatihan masak. Aku nggak bisa masak nih, segala macam ya malu sih. Oke, itu dari dinas perindustrian kala itu. Jadi dari pemerintah ada istilahnya ada pelatihan makanan dan minuman. Aku ikut. So di situ ada satu resep yang aku tertarik banget, bikin minuman. Kayaknya gampang ya, kalau misalkan masak aku terlalu effortnya tuh sulit gitu loh Mbak. Finally aku bilang udah deh minuman aja deh. Nah Mojito ini kan yang setahu aku Mojito itu selalu non halal ya. Iya nggak sih Mbak? Konotasinya itu alkohol. Alkohol pasti. Nah gimana caranya aku ngebuat Mojito itu versi halalnya Indonesia tapi bentuknya premium. Oke, aku inovasi selain dari perindustrian ini aku tetap ikut pelatihan barista di luar sana. Keren juga ya barista. terus ikut tetap tuh Mbak. Barista itu kan sebenarnya buat kopi atau apa kan. Tapi aku lebih ngambilnya tuh ke Mojito. Aku tidak concern ke kopinya. Karena aku bilang aku tidak passion di kopi. Aku tidak begitu suka kopi, tidak begitu passion, tapi aku minum kopi. Aku lebih suka teh sebenarnya. Aku tuh sering banget ke toko-toko teh premium, kayak mungkin boleh sebut nama nggak nih Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Kayak TWG, kayak Hevel Tea itu tuh yang udah oke banget lah ya. Aku suka minum teh premium. So aku bilang gimana caranya nih gitu kan, tapi itu melalui jalan panjang lagi Mbak Lucy. Pertama ya udah yang buat
aku harus fondasinya awal kan tetap dengan apa dong? Harus punya keuangan yang baik dong, modal yang baik. Betul. Aku dari mana? Soalnya kan bener-bener sendiri, nggak ada yang nafkahin, tapi aku harus nafkahin anakku sendiri kan. So ya udah, aku buatlah itu Mojito Enti, buat namanya itu Demero. Makanya lahirlah Demero itu dari nama belakang anakku. Oh, oke. Kevin Richard Demero. Oh, oke. Kayak gitu. Terus namanya juga kayaknya tuh nyambung lah ya. Demero tuh kan agak Spanish. Betul. Mojito kan agak Spanish. Betul. Jadi tuh langsung booming Mbak Lucy saat itu. Jadi aku banyak dapat penghargaan, misalkan UMKM inovasi, UMKM terbaik. Packagingnya apa? Packagingnya itu pertama tuh botol biasa, terus isinya itu kayak botol beling. No, botol yang plastik biasa. Yang biasa, tapi kita punya packaging labelingnya tuh menarik bagus ya? Dan menarik, warna-warni gitu kan, Mbak. Eye catching lah ya. So di dalamnya itu ada daun mintnya, ada buah-buahannya seperti itu. Inovasi terus segala macam. Kalau misalkan aku terus jual yang botol itu seberapa banyak sih Mbak bisa aku jual? Kan nggak bisa, dan itu limited ya. Dan itu jangka waktunya tuh pendek. So aku beralihlah ke packaging yang serving, which is itu lebih booming lagi. Lebih booming lagi. Akhirnya aku buat botolnya itu yang besar 700 ml, dan itu pun pakai botol inject gitu kan. Jadi bisa digunakan kembali. Gitu, kayak PET atau apa seperti itu ya? Botol PET gitu kan, PET yang gitu inject, ya? Betul. Jadi selain kita usaha, jalanin bisnis, kita juga harus go green lah ya. Betul. Bener nggak Mbak? Jadi pakai packaging yang go green itu, dan aku sudah tidak menggunakan sedotan. Berarti dari awal sudah memikirkan bahwa ini produknya mesti go green, jadi betul. Sustainability-nya tuh diperhatikan, apapun packagingnya. Saya backgroundnya F&B soalnya. Bener ya Mbak. Dengan apa Mbak? Jadi tahu banget ya. Jadi tahu banget. Betul. Akhirnya Mojito itu benar-benar booming di kalangan pemerintahan. Demero tuh sering dipanggil event bazar-bazar yang besar-besar gitu loh Mbak. Enggak, tapi dijual di retail nggak sih sebenarnya? Di retail, nah seperti ini. Kalau kita tuh usaha jatuh bangunnya seperti itu. Entah di kita pemilihan tempat atau pemilihan sumber daya. Tempat sudah bagus tapi nggak ada sumber daya. Ada sumber daya tapi tempat kita nggak dapet yang bagus. Seperti itu aja. Tapi sebagai pebisnis kita nggak boleh menyerah. Harus terus lah, karena kan itu kan experience-nya Mbak. Yang mahal itu kan experience-nya. Entah aku juga pernah jatuh bangun di event-event yang berbayar tuh ada juga, dan itu zong pendapatan itu betul, bahkan kita ngeluarin modal lebih banyak. Jauh lah. Betul, tapi ya namanya pengusaha, namanya usaha ya. Harus berusaha. Betul. Jadi sama. Kita sendiri ya Mbak ya, so apa yang itu kan kita atur. Tetap di sini aku keuangan tuh harus bagus, so aku bisa berkesinambungan untuk inovasi lebih banyak. Kalau misalnya up and down itu kan nggak cuma produknya, nggak cuma penjualannya, tetapi modalnya juga kan, termasuk up and down deh. Kalau misalnya kamu kan single, maksudnya yang support tuh siapa? Family kah, atau ada bank kah, atau modal sendiri kah? Modal sendiri Mbak. Bener-bener modal sendiri. Jadi kayak misalkan contoh kayak aku lagi pandemi, itu aku larinya ke bikin roti, cinnamon roll. Jadi itu juga sempat booming, tapi aku bilang kalau misalkan mudah-mudahan pandemi cepet selesai biar aku juga nggak capek bikin roti. Itu capek banget loh Mbak. Iya benar. Bener nggak? Apalagi takes time banget. Betul, dan itu nggak ada yang bantu saat itu, karena kan nggak ada orang. Jadi aku tapi Mojitonya tetap berjalan dong. Mojito tetap berjalan, tapi kan nggak sebanyak kayak kita event sebelumnya ya. Betul, cuma mengandalkan WhatsApp, telepon, betul. Itu capek banget. Terus alhamdulillah ya pandemi selesai. Akhirnya booming Mbak di tahun 2022 itu. Semua event-event besar Jakarta aku dapat. Mulailah titik balik ya. Kamu lebih ke industri ya, ke catering, kayak seperti bukan ke retail yang kita jual
ke masyarakat gitu. Jadi lebih ke langsung. event-event. Lebih ke event-event. Okay. Bazar-bazar gitu, Bazar-bazar tapi gitu. besar gitu loh Mbak, kayak misalkan di Senayan. Kayak gitu itu luar biasa. Misalkan contoh apa namanya? Sehari itu bisa menjual 500 sampai 1000 cup. Untuk event-event besar. Besar itu, besar. Besar aja. Kalau misalkan alhamdulillah banget. Titik balik itu di tahun 2022 Mbak, semua titik balik after pandemi itu. Mungkin kita bersusah payah ya di 2020 2021 ya. Berarti kan di 2022 post itu pandemi itu sih benar. Itu mulai up sampai sekarang. Nah, kebetulan lagi ikut semacam kompetisi Mbak. Kompetisi itu yang diadakan oleh Dana Indonesia. Oh, oke. Di tahun 2023. Kompetisi produknya kompetisi atau produk dan atau UMKM dan pribadi. Maksudnya personal branding. Dana itu personal branding untuk kita sebagai perempuan berdaya Indonesia. Oke, yang seperti itu. Yang mereka punya program itu. Ya, yang sedang dijalankan, dinaikkan. Betul. Jadi aku daftar SIS Berdaya 2023 itu sekitar bulan. Ini khusus perempuan loh. Khusus perempuan Mbak. Itu bukan hanya DKI Jakarta speknya, tapi Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada semua. Dan kemudian alhamdulillah aku jadi runner up Jakarta. Jadi itu nasional. Kriterianya apa yang dilihat? Kriterianya bukan cantiknya kan, bukan enak Mbak. produknya kan. Itu bener-bener kayak dia itu menilai dari kita punya PPT. Proposal, company profile, company personal branding, kita seperti apa. Mungkin di dalamnya itu aku punya banyak inovasi dan aku punya banyak pemberdayaan. Karena salah satu karyawanku itu single fighter juga dan itu korban KDRT. Dan di situ aku juga menampilkan aku sudah tidak menggunakan sedotan, aku menggunakan reusable cup, dan aku kalau misalkan cupnya itu misalkan dia beli dimanapun ketemu Demero itu akan dipotong harganya kalau dia punya cupnya. Jadi reusable produk sekaligus penjualan. Seperti itu banget. Betul. Mungkin mereka menilainya dari sana, penilaiannya dari 2.700 perempuan UMKM Indonesia, aku runner up. Wah, itu berarti benar-benar inovator banget. Inovasi banget. Alhamdulillah dari situ Mbak mulai, kan itu juga dapat reward yang nggak kecil ya, besar loh Mbak. Jadi rewardnya itu apa? Berupa modal? Uang. Berupa uang. Berupa uang itu lumayan besar. Nah, selain berupa uang, adakah reward yang lainnya misalnya? Banyak banget. Yang banyak banget. Kita di push up untuk public speaking, digital marketing digital. Dan kita tuh dibuat melek teknologi sebagai perempuan. Jadi beradaptasi dengan untuk keadaan semuanya Mbak. Dan bener-bener kita harus pemberdayaan. Salah satunya juga yang aku lagi jalanin, Artisanti ini, salah satu cupnya, salah satu kemasannya itu terbuat yang ngebuat itu para lansia Mbak. Gitu. Terbuat dari apa itu? Kain apa ya? Aku jadi kayak serat atau apa? Dia itu kayak karung goni sebenarnya ya. Jadi kemasannya itu dibuat dan dijahit oleh para lansia. Kayak gitu. Itu mungkin salah satu pemberdayaan aku Mbak. So menang SIS Berdaya. Itu yang bisa dicelupin atau hanya packagingnya aja? Apanya? Dia punya karung goni segala macam itu packagingnya aja. Nah kalau misalkan untuk kemasan tehnya itu aku punya dari serat jagung. Serat jagung. Dan kalau misalkan Mbak Lucy nih mau habis minum tehku, tinggal tarik talinya dan itu taruh di pot bunga jadi pupuk. Seperti itu. Jadi bener-bener interesting. Menarik banget. Jadi itu jarang banget komoditi teh yang menggunakan go green seperti itu. Mungkin aku mau mulai menunjukkan juga sama masyarakat kita punya premium teh yang bagus-bagus di Indonesia loh Mbak. Nah, kamu itu kan maksudnya awalnya itu nggak ngerti apa-apa kan? Nggak ngerti apa lah. yang membuat
punya fighting spirit yang begitu tinggi, up and down sampai akhirnya menjadi sukses seperti sekarang, apalagi runner up reward gitu loh. Yang pasti anakku menantiku di belakang. Oke. Aku harus survive buat dia, Mbak, karena nggak ada lagi kecuali aku. Bener gak sih? Iya benar, setuju banget. Perempuan tuh seperti itu, makanya mungkin salah satu yang melihat mereka dari inovasiku, ya aku sebagai seorang single parent. Itu sebenarnya branding yang mereka lihat juga. Dan banyak sekali Mbak single parents yang mereka itu terlalu lemah menurut aku. Tidak, aku bilang banyak sekali di narasumber yang aku jalanin, untuk kepada para single mom itu harus punya value. Janganlah hanya sedih terpuruk dengan keadaan, tapi you harus punya value agar you bisa juga maju. Value yang seperti apa? Value yang seperti apa? Misalkan contoh, you bisa belajar menjadi perempuan yang kuat, tangguh, berdiri di kakinya sendiri, dan punya penghasilan sendiri dengan cara yang baik. Seperti itu, Mbak. Kan ya zaman sekarang tuh banyak yang pengennya yang singkat-singkat, yang instan ya Mbak. Betul. Tapi aku memberikan pelajaran dan motivasi kepada mereka bahwa perempuan sendiri dan mandiri itu bisa juga punya value yang setara sama mereka yang bersuami gitu loh. Iya dong. Ya nggak sih Mbak? So aku bilang ya itu setuju. Betul. Dan kita nggak apa-apa nggak instan, kita nggak apa-apa bertahan gitu loh. Karena kenapa? Rezeki dari Tuhan itu nyata loh Mbak. Asal kita punya niat yang baik dan siapa yang ada di, dan sabar ya. Betul. Nggak ada kalau nggak sabar, nggak mungkin Mbak. Sampai sekarang nih panjang banget. Di belakangnya itu kan pasti kan ada kerikil-kerikil, itu mah biasa lah. Tapi kan untuk membangun confident diri sendiri kan nggak mudah. No Mbak. Gitu. Mudah banget, misalnya Mbak. kamu gitu ya. Siapa yang mendorong kamu sampai ayo kamu mandiri, kamu harus belajar ini, diriku belajar sendiri lah Mbak. How? Diriku sendiri, karena kenapa? Saat kita nggak punya apa-apa, itu kadang orang tuh menyepelekan kita, apalagi kita tuh seorang single mom. Itu orang tuh konotasinya tuh jelek lah ya, jelek. Negatif lah, bukan jelek. Itu aku ya betul. Aku pengen banget nunjukin ke mereka single mom itu juga bisa punya value yang baik, bisa berkembang. Itu tapi kan tidak semua orang mempunyai pikiran terbuka seperti ini. Maksudnya bagaimana kita mengencourage orang, memberikan sharing lah ya. Misalnya ini loh, saya single mom, nggak tahu apa-apa tadinya, betul-betul ibu rumah tangga yang taunya tuh di rumah tangga. Dan sekarang dengan sebagai single dan punya plus anak gitu ya, pikiran pertama yang ada di benak kita apa? Pikiran pertama adalah kita harus menjalani hidup dengan baik, karena kenapa? Kita sebagai ibu adalah pondasi untuk membuat anak ini menjadi anak yang baik. Bonding aku sama anakku itu nggak kayak aku ada kadang-kadang tuh seperti aku harus jadi maminya bener, tapi karena aku punya teenager ini harus seperti temen Mbak. Jadi dia tidak lari kemanapun, dia percaya kepada maminya. Kayak gitu, makanya aku sampai bilang kenapa aku harus jadi diriku yang sekarang, karena aku punya anak yang mencontoh sama aku. Gitu loh Mbak. Itu anak-anak tuh peka banget hal-hal seperti itu, maminya sedih, maminya apa, pastilah. Betul. Makanya sampai dia bilang, mami gabut ya? Oh kenapa kok nggak pergi ngopi? Dia seperti itu loh Mbak, sampai anak tuh seperti itu. Jadi better yang dia sampai bilang, mami nggak perlu jadi mami yang sempurna kan, kalau misalkan masak juga nggak perlu, nggak apa-apa, ada GoFood zaman sekarang nih ya Mbak ya. Terus mami nggak nyetrika kan, ada laundry. Iya betul. Yang penting mami itu happy.